Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpisa Nasero, NIM 1923021524. Saya di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan sedikit mempraktekkan tentang dinamika gaya dan gerak HK Newton 1, HK Newton 2. Kami di sini beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri Olpisa Nasero, yang kedua Ihsanul Amal, yang ketiga Vidya Aulia, yang keempat Erlina Anggraini. Yang dimana ini kami akan membahas beberapa pengertian, yang dimana itu pengertian gerak benda, macam-macam gerak benda, pengertian energi, konsep energi. Nah, di sini yang pertama saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian gerak benda. Pengertian gerak benda ini, gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukannya, bertempat berdalayannya. Benda mudah bergerak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Saya akan memberikan contoh sedikit. Misalnya perpindahan benda, perpindahan gerak benda. Contohnya seperti ini. Ini kan ada sebuah cas di tangan saya. Ini cas ini akan saya pindahkan ke tangan saya yang sebelah. Ya. Dipindahkan. Ini yang dinamakan dengan gerak benda. Dari posisi satu berpindah ke posisi yang lain. Bentuk benda itu ada berbagai misalnya di tangan saya ini kan ada cas. Cas ini berbentuknya seperti kotak dan di bawahnya ini agak ada lonjong sedikit. Nah, ukuran benda itu di sekeliling situ. Ini ukurannya berapa? Ukuran benda itu dan permukaan benda seperti ini. Nah, itu dari saya sedikit pengertian gerak benda. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam gerak benda. Yang pertama, gerak benda menggelinding. Gerak benda menggelinding terjadi pada benda yang bentuknya bulat atau bundar dan seperti tabung. Contohnya, kaleng dilempar pada permukaan lantai, maka kaleng tersebut akan menggelinding. Seperti ini contohnya. Di sini saya akan mempraktekkan gerak benda menggelinding. Di sini saya akan melemparkan kaleng pada permukaan lantai, maka kaleng yang saya lempar akan menggelinding. Yang kedua, gerak benda berputar. Gerak benda berputar hampir sama dengan gerak benda menggelinding. Namun, pada gerak benda berputar, benda yang bergerak tetap berada pada porosnya. Berfungsi sebagai sumbu gerak. Contohnya, gerak benda berputar adalah gerakan kincir angin, kipas angin, gerak pada bola, pada sepeda, dan gerak bumi. Nah, di sini saya ada contoh gerak benda berputar, benda yang bergerak pada porosnya. Nah, di sini saya akan menghidupkan kipas angin ini. Baling-baling akan berputar pada satu porosnya. Seperti itu. Ini adalah contoh gerak benda berputar. Yang ketiga adalah gerakan benda mengalir. Dan salah satu benda yang mempunyai sifat dapat mengalir adalah cairan dan benda gas. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air sungai yang mengalir ke daratan tinggi seperti gunung ke daratan rendah seperti air laut. Sedangkan gas yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, contohnya LPG, dari tabung yang memiliki tekanan menuju selang yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Di sini saya akan mempraktekkan gerak benda mengalir. Nah, di sini ada air dan teko yang saya akan tuangkan ke gelas yang letaknya lebih rendah. Gerakan ini disebut gerakan mengalir. Nah, seperti ini. Nah, gerakan tersebut dinamakan gerak benda mengalir.
Nah, selanjutnya gerak benda memantul. Gerak benda memantul hanya terjadi pada gerakan benda-benda karet. Contohnya adalah bola basket dan bola kasti. Cobalah untuk melemparkan bola basket atau bola kasti ke dinding, maka bola tersebut akan memantul pada gerak memantul. Perbedaan dengan kaca atau plastik yang tidak bisa memantul saat kita melemparkan ke dinding, seperti itu. Nah, yang terakhir, gerak benda jatuh. Gerak benda jatuh apabila terdapat perbedaan ketinggian. Benda jatuh pasti ke bawah menuju permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Gerak benda jatuh adalah misalnya pensil dari atas meja dan buah mangga jatuh dari pohonnya dan cicak jatuh dari dinding. Di sini saya akan mempraktekkan gerak benda yang jatuh. Nah, di sini saya mempunyai gembok yang saya akan jatuhkan ke tangan saya. Nah, seperti ini. Nah, gerakan tersebut adalah dinamakan gerak benda jatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilasul Amal, NIM 1923021522. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian energi. Pengertian energi itu sendiri adalah kemampuan untuk mengatur ulang suatu kumpulan materi, atau dengan kata lain, energi ialah kapasitas yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kerja. Sumber energi adalah benda dan makhluk yang dapat memberikan dan menghasilkan energi, yang tidak hanya manusia saja. Angin pun mempunyai energi untuk menjalankan kincir angin atau mendorong perahu-perahu untuk bergerak maju. Ada dua macam energi yang dikenal dalam gerak, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak. Lord Kelvin merumuskan energi kinetik sebagai hasil kali setengah dengan massa benda dengan kecepatannya. Satuan energi ialah joule. Sedangkan energi potensial ini bekerja gaya gravitasi. Energi potensial dapat dihitung sebagai hasil kali massa benda dengan percepatan gravitasi dan dengan jarak ketinggiannya. Sedangkan energi kinetik berada pada nilai yang paling besar. Energi potensial berada pada nilai yang paling kecil dan sebaliknya. Tetapi suatu ketika energi kinetik memiliki nilai yang sama hasil dari jumlah nilai energi kinetik dan potensial selalu sama. Tetapnya energi ini disebut energi kekal. Oleh sebab itu dikenal dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang terjadi ialah energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Jadi, energi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak seperti sepeda, mobil, motor. Energi ini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga disimpan dalam sel akumulator. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan karena posisi sebuah benda, atau energi yang dimiliki karena kedudukan sebuah benda. Contohnya, air yang tersimpan di sebuah bendungan memiliki energi potensial yang sangat besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin yang akan menggerakkan generator untuk transfer energi dari potensial ke bentuk energi listrik. Baik, jadi pemateri selanjutnya akan mencontohkan prakteknya. Kita simak masing-masing ya.